Halo teman-teman di IG Live, selamat datang. Hari ini kita akan bahas tentang Wednesday Solution. Topik kita yaitu sales myths dan bagaimana avoid sales mitos-mitos penjualan tersebut. Oke, saya akan tag di sini jadi supaya teman-teman tahu tentang topik dan judul kita hari ini. Halo, selamat bergabung Rere Shop. Saya tagline dulu punya kita. Bu Iwan, selamat bergabung. Oke, saya sudah sematkan. Untuk di Facebook Live, kita akan live sekarang. Selamat bergabung Bu Fitriani, selamat bergabung Bu Fitriani. Oke. Kita tunggu sebentar, saya akan live juga di Facebook Live, teman-teman yang ada di IG Live ya. Tunggu sebentar. Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini saya lagi berusaha masuk di live video Facebook Live. Oke, sepertinya berhasil nih tersambung. Sambil saya tuliskan judulnya dulu, Wednesday Solution. Ya. Jadi Wednesday Solution. Topik kita hari ini adalah tentang sales myth, mitos penjualan. How to avoid them. How to avoid them. Ya. Oke. Enjoy teman-teman. Oke, kita live di Facebook Live juga. Oke, selamat sore teman-teman di Facebook Live dan teman-teman di IG Live. Seperti biasa, hari ini hari Rabu. Hari Rabu berarti Wednesday Solution. Saatnya kita bahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan sales, ya. Jadi kalau di hari Senin kita bahas topik-topik yang berkaitan dengan motivasi yang kita berikan nama Monday Spirit. Ya, Monday Spirit adalah hari Senin. Kita akan bahas topik-topik berkaitan dengan motivasi, dengan spirit, dengan energi, dengan optimisme, dan dengan antusiasme. Nah, kalau hari Rabu kita akan bahas berkaitan dengan topik-topik kita berkaitan dengan sales, ya. Khususnya hari ini, kalau teman-teman di IG Live bisa lihat saya sudah sematkan judulnya adalah sales myth, mitos penjualan dan bagaimana menghindari hal tersebut, ya. Warrior Life of Changer, selamat bergabung, ya. Oma Herbal Lesenso, ini Pak Ahmad Saifuddin, selamat bergabung Pak. Yes, oke. Dan nanti di hari Jumat, seperti biasa, rutin 16.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas tentang topik-topik berkaitan kepemimpinan. Bagaimana meningkatkan kompetensi kepemimpinan diri kita, sekaligus juga bagaimana kita develop tim kita. Oke ya, siap.
Yes, Pak Roni selamat bergabung. Pak Roni bawa timnya hari ini, selamat bergabung ya. Kita belajar bersama hari ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, topik kita hari ini adalah mitos penjualan ya. Dan bagaimana kita menghindari mitos tersebut atau mengatasi atau overcome mitos tersebut ya. Hai warrior life changer ya. Selamat bergabung. Oh, Pak Wan Virgo Silalahi. Selamat bergabung Pak Wan Virgo Silalahi. Ini adalah salah satu leader di industri asuransi di Balikpapan. Ya, selamat bergabung. Silakan diajak timnya Pak. Kita belajar bersama-sama. Oke. Yuk teman-teman. Saya seperti biasa, teman-teman yang sudah sering mengikuti, ini sudah episode ke sebentar saya ingat dulu 6, 7, 8. Episode ke-8. Bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti acara kita program 3S ini Senin, Rabu, dan Jumat pasti sudah tahu. Di awal-awal kita akan ada polling dulu atau quiz dulu buat teman-teman ya. Nah, teman-teman di IG Live tolong dijawab, bagi yang sudah bergabung tolong dijawab ya. Apakah harga selalu menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan calon prospek pembeli atau pelanggan Anda ya. Langsung dijawab Y atau ya, Y artinya ya, T tidak ya. Jadi silakan langsung ditulis saja Y atau T ya. Y berarti ya, T berarti tidak ya. Teman-teman di IG Live langsung ditulis saja Y atau T ya. Dan untuk Bu Julia Rustan, selamat bergabung. Silakan diajak timnya, kita belajar bersama hari ini. Saya siapkan untuk pollingnya. Kita isi polling dulu ya. Oke. Ini dia. Yes. Oke, sudah terpublish. Ya, teman-teman sudah terpublish. Oke. Ya, Bu Iwan mengatakan menarik nih. Bu Iwan mengatakan ya. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah teman-teman yang baru bergabung, pertanyaannya adalah apakah harga selalu menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan oleh calon pembeli, prospek, nasabah, atau calon pelanggan Anda? Ya, silakan diisi. Oke, teman-teman silakan diisi dulu yang di FB Live yang sudah bergabung. Oke, 3 sudah menjawab tidak, ya. 3 sudah menjawab tidak. Yuk kita tunggu beberapa teman-teman yang akan bergabung. Karena topik kita hari ini adalah kita akan bahas. Saya ambilkan seperti yang sudah saya sampaikan di hari Senin. Saya ambilkan dari buku ini. Buku ini dituliskan oleh Steven Schiffman. Beliau adalah, kalau di sini julukan atau gelarnya adalah America #1 Corporate Sales Trainer. Ya. Nah, jadi dia membahas tentang 25 mitos-mitos di dalam dunia penjualan dan how to avoid them. Ya, 25 mitos penjualan. Tapi dari 25 ini saya temukan satu yang menarik yang ingin saya bahas hari ini. Jadi topik kita hari ini kita hanya akan bahas mitos penjualan khususnya berkaitan dengan harga. Nah, jadi di awal mula saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah silakan dijawab dulu. Apakah harga selalu menjadi penentu utama pengambilan keputusan oleh pembeli Anda, nasabah, pelanggan, prospek Anda, customer Anda, klien Anda? Ya, apakah selalu menjadi penentu utama? Silakan teman-teman langsung yang dia yang di oh tidak, oke, menarik ya. Teman-teman yang di IG Live boleh tulis Y atau T. Y artinya ya, T artinya tidak ya. Kalau di sini di Facebook karena memang ada pollingnya, jadi teman-teman ya, apakah harga selalu menjadi penentu utama? Ya, oke, 33% dari pemirsa hari ini menjawab. 33% menjawab ya, harga menjadi penentu utama. Kemudian sudah berubah. 43% menjawab harga selalu menjadi penentu utama pengambilan keputusan, sementara 57% mengatakan tidak. Harga tidak selalu menjadi penentu utama pengambilan keputusan. Oke, kita tunggu sebentar. Yes, Pak Oma.
Bu Oma Hijo, Bu Nidia Sari, Bu Santa, Pasya Tarigan Silangit, selamat bergabung. Yes, selamat kita belajar bersama. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, saya rasa cukup poolingnya. Baik, teman-teman, nanti silakan kalau ada pertanyaan, disiapkan saja pertanyaannya, nanti kita akan bahas bersama. Ya, teman-teman juga boleh bagikan sharing pengalaman Anda berkaitan dengan harga ini, dan nanti saya akan bacakan pengalaman Anda seperti apa, Anda boleh sharingkan. Supaya nanti Bapak Ibu, kita semua tidak hanya belajar dari saya, tapi kita bisa belajar dari siapa saja audiens kita hari ini. Oke ya? Yo. Silakan teman-teman yang masih ingin menjawab ya, yang baru bergabung, di situ ada pooling kuesioner, sambil mengikuti, sambil dijawab saja. Pooling ini saya buka sampai akhir acara ya. Jadi apakah harga? Di sini komposisi sudah berubah, 38% menjawab harga selalu menjadi penentu utama, 63% 38 menjawab harga selalu menjadi penentu utama, 63% menjawab tidak. Harga tidak selalu menjadi penentu utama. Oke. Ya, jadi untuk poolingnya saya biarkan saja. Nanti kalau teman-teman yang mau isi silakan aja. Teman-teman yang baru bergabung, for serius santai baru bergabung, selamat bergabung. Yang kalau mau jawab langsung aja ya. Di situ saya sudah sematkan topik kita hari ini adalah mitos penjualan. Oke, teman-teman, baik, mari kita lihat ya. Ternyata menarik. Jadi di sini ada 25 mitos penjualan. Salah satunya berkaitan dengan harga. Oke, dan saya rasa harga ini selalu menjadi topik yang menarik untuk kita bahas, ya. Karena banyak sekali di luar sana yang mengatakan bahwa, Pak, harga kita tidak kompetitif, makanya kita tidak bisa bersaing. Pak, harga kita kalah, kita memberikan harga, kita menawarkan offer kita, harganya kalah dibandingkan dengan kompetitor kita, makanya kita tidak bisa jualan yang banyak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini menarik, dan ternyata di buku ini harga itu menjadi salah satu mitos ternyata, ya. Yes, selamat bergabung Bu Ida Ayu Tirtaraka, selamat bergabung. Bang Denny, selamat bergabung. Ya, kita belajar bersama. Topik kita adalah tentang mitos-mitos penjualan. Dan saya hanya akan kutip atau ambil satu untuk hari ini, ya. Jadi, di sini dikatakan bahwa ya, price always carries the day. Artinya harga selalu menjadi penentu utama lah, kira-kira begitu. Ketika orang mengambil keputusan selalu didasarkan pada harga. Oke, ya. Nah, jadi di sini mitosnya adalah harga selalu menjadi faktor paling penting di dalam penjualan. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing dari sisi harga, kita tidak mungkin menjual, atau kita tidak mungkin memenangkan kompetisi, dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam buku ini. Oke? Ya. Nah, jadi, ini adalah riset yang dilakukan oleh Dayton, Ohio-based HR Celly Group, nationally respected Salesforce benchmarking firm. Ya. Jadi, kalau di sini kira-kira firma konsultan yang melakukan benchmarking, yang melakukan riset, seperti kalau yang Bapak Ibu tahu Gallup, nah itu salah satu yang melakukan riset. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa ternyata, jadi mereka melakukan riset penelitian, Bapak Ibu, dan mereka keluar dengan 4 critical factor di dalam memilih vendor. Ya, jadi keluar 4 critical factor di dalam memilih vendor. Oke. Nah, apa saja 4 faktor tersebut? Sudah saya siapkan di sini buat Bapak Ibu, ya. Nah, jadi 4 faktornya Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ternyata 4 faktor tersebut untuk harga itu di yang paling bawah, ya. Jadi yang nomor 1, kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah kompetensi. Jadi yang nomor 1, kompetensi apa? Kompetensi dari si penjualnya. Ya, bagaimana dia punya kompetensi untuk membangun relasi, bagaimana dia punya kompetensi untuk bagaimana dia punya kompetensi untuk setelah fact finding menawarkan solusi,
kemudian habis itu ketika ada keberatan bagaimana dia bisa menjawab atau menangani keberatan-keberatan, kemudian dan akhirnya melakukan closing. Jadi nomor satu ternyata 4 faktor ya, di sini dikatakan 4 faktor kritikal dalam memilih vendor adalah 39%. 39% memilih bahwa adalah tergantung pada kompetensi si salesperson. Jadi kompetensi seperti tadi ya, bangun relasi, fact finding, kemudian tawarkan solusi yang sesuai, menangani keberatan, kemudian melakukan closing. Ya, itu 39%. Kemudian Bapak Ibu, nah, berikutnya adalah yang kedua kalau kita lihat adalah total customer solution. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat yang ke poin nomor 2, ya, poin nomor 2 Bapak Ibu, itu adalah total customer solution. Nah, total customer solution ini menempati peringkat kedua dengan 22% memilih. 22% memilih bahwa total customer solution. Nah, yang dimaksudkan dengan total customer solution adalah solusi yang Anda tawarkan apakah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bisa menjadi problem solving bagi permasalahan-permasalahan mereka, dan mereka tidak perlu lagi mencari ke sana sini untuk ternyata kalau untuk bagian ini pakai program kamu, untuk bagian lain ternyata harus pakai program yang lain dan nanti masih harus dikonekkan, tidak terintegrasi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah total customer solution adalah bagaimana produk Anda bisa menjadi problem solving untuk permasalahan-permasalahan secara keseluruhan yang dimiliki oleh pelanggan Anda. Nah, itu maksudnya seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu yang kedua, yang memilih adalah 22%. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, itu namanya kita sebut sebagai quality. Jadi quality itu, saya lihat sebentar, persentasenya adalah 21%. Jadi antara total customer solution dengan quality of the product or service, itu kalau total customer solution 22%, kalau quality of the product or service itu 21%. Ya, jadi kualitas, jadi produk-produk Anda berkualitas atau tidak. Oke, itu ya, berkualitas atau tidak. Oke, kemudian yang terakhir itu komposisinya adalah 18% menjawab. Nah, ini competitive price. Nah, ya, nomor 4. Nah, jadi ternyata price tidak selalu menjadi penentu utama pengambilan keputusan calon pembeli, prospek, pelanggan, ataupun nasabah Anda ketika memutuskan untuk memiliki sesuatu atau membeli sesuatu dari Anda, ya. Jadi kalau dari tadi kita runut kembali, di situ ada apa? Yang pertama yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang pertama adalah kompetensi daripada si tenaga penjual, yaitu kita ini, ya, dari kemampuan kita untuk meyakinkan, mencari tahu kebutuhan pelanggan apa, menawarkan solusinya bagaimana, handling keberatannya atau penolakannya, dan akhirnya closing, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah total customer solution, bagaimana produk itu bisa mengatasi atau menjawab ya permasalahan-permasalahan atau kebutuhan daripada si prospek Anda, ya. Jadi kalau bisa dengan memiliki produk Anda, saya tidak perlu ribet lagi memikirkan hal-hal lain. Entar harus memikirkan masalah maintenance-nya lah, entar harus memikirkan masalah kemudahan pengoperasiannya lah, dan lain sebagainya. Itu saya tidak mau, itu menjadi hal yang mengganggu saya. Saya pingin ketika Anda menawarkan solusi, hal-hal seperti itu sudah Anda selesaikan. Jadi misalnya kalau untuk pengoperasian, saya ajarkan Bapak atau Ibu untuk mengoperasikannya sampai lancar, misalnya begitu. Kemudian Ibu tidak perlu khawatir karena produk kami ini kalau misalnya rusak dalam waktu sebelum 5 tahun, kami akan ganti dengan yang baru. Jadi Ibu tidak perlu khawatir tentang masalah biaya maintenance dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, total
customer solution. Nah, kemudian yang ketiga adalah quality. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang quality, pastinya Bapak Ibu tahu kan, produk-produk yang Bapak Ibu jual, baik itu produk, baik itu jasa, ya tentunya harus berkualitas. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, competitive price. Ya, jadi harga itu ternyata di urutan paling bawah dari hasil riset tadi. Ya, jadi tidak serta-merta harga selalu menjadi keputusan utama. Selamat bergabung Pak Ferdi, Pak Ferdi, yes Pak Ferdi selamat bergabung. Dega Dewi selamat bergabung. Topik kita hari ini adalah tentang mitos penjualan, khususnya berkaitan dengan harga. Oke. Yes, saya lihat sebentar teman-teman yang sudah bergabung, saya sapa sebentar dulu. Selamat bergabung, banyak yang bawa timnya. Bu Ayu Suci selamat bergabung. Ya, Bu Gungtri selamat bergabung, kita belajar bersama. Bu Luh Gede Suryani selamat bergabung. Bu Dayu selamat bergabung. Bu Dayu bawa timnya. Yes, oke. Bu Sri Andriani, Pak Biantara beli Biantara Iwayan. Bu Mia selamat bergabung, kita belajar bersama. Yes. Bu Niwayan selamat bergabung, Bu Eli Suryani selamat bergabung. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau Anda ingin sharing juga pengalaman Anda silakan. Nanti saya akan bacakan sharing-sharing Anda tersebut supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Oke? Nah, yes. Nah, sengaja hari ini karena banyak teman-teman dari Bali, jadi sengaja kostum saya hari ini juga nuansanya santai saja karena sudah segera ingin cepat-cepat berlibur, sudah bosan di rumah terus. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, jadi menyambung tadi pooling yang sudah disampaikan di awal adalah apakah harga selalu menjadi penentu utama? Banyak teman-teman yang menjawab harga tidak selalu menjadi penentu utama. Ya, karena Bapak Ibu ini beberapa contoh ide supaya Bapak Ibu bisa kita taruh di konteks yang tepat bahwa harga tidak selalu serta-merta menjadi penentu utama dalam proses pengambilan keputusan oleh pelanggan Anda. Ya, oke. Nah, jadi contoh ya Bapak Ibu ya, ini beberapa idenya. Bapak Ibu tahu ada obat paten sama obat generik. Nah, kalau orang serta-merta hanya mempertimbangkan harga, tentunya obat generik tidak akan obat paten tidak akan laku, Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat bahwa ternyata kan obat paten juga laku. Karena ini yang saya tahu ya, nggak tahu ini benar atau tidak, menurut istri saya bahwa ternyata kalau obat generik kenapa harga bisa murah itu karena kandungannya itu tidak seperti atau hanya separuh dari yang dimiliki oleh obat paten. Ya, kalau tidak salah begitu. Nah, jadi tentunya pasti ada perbedaan kualitas di situ. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu berkaitan dengan obat generik dan obat paten itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak selalu banyak orang memilih obat generik, tapi orang pingin obat yang paten. Misalnya begitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh lain Bapak Ibu ya, kalau kita ngomong misalnya kalau kita misalnya ngomong waktu zaman sebelum pandemi seperti saat ini Bapak Ibu, saya yakin kalau sore-sore seperti begini Bapak Ibu nongkrong, meeting, ketemu dengan klien, Bapak Ibu meeting di salah satu tempat minum kopi yang terkenal ya. Dan kalau kita minum kopi di situ satu cangkir aja itu bisa sekitar 50.000 plus dengan pajak Bapak Ibu ya. Dan kalau kita rasa kopi yang kita buat sendiri atau bahkan kita beli kopi di pinggir jalan ya kurang lebih 11-12 lah rasanya ya. Saya bukan penikmat kopi jadi saya tidak begitu tahu. Nah, cuma ketika beli di pinggir jalan kok rasanya mirip-mirip saja 11-12 misalnya seperti begitu. Tapi kenapa ada orang yang rela mengeluarkan uang 50.000 untuk nongkrong, duduk, minum kopi di tempat tersebut dan mengeluarkan 50.000. Sementara kalau mungkin di pinggir jalan itu hanya 5.000 atau 10.000. Nah, tentunya kan pasti Bapak Ibu lihat tidak selalu serta-merta harga ini menjadi pertimbangan. Dalam konteks ini bisa jadi orang tersebut dia rela memang mengeluarkan lebih karena di situ dia bisa akses WiFi. Di situ adalah gaya hidup atau lifestyle.
Di situ pakai AC, ngobrolnya lebih santai. Nah, jadi Bapak Ibu lihat bahwa ternyata ada hal-hal lain atau faktor-faktor lain yang membungkus itu, yang menyebabkan akhirnya, walaupun rasanya sama, ya tapi lebih baik di tempat nongkrong inilah yang saya bayar 50.000. Misalnya seperti itu. Ya, oke. Contoh lain lagi, Bapak Ibu. Kalau kita beli produk minuman bersoda, Bapak Ibu. Minuman bersoda kalau di abang-abang pinggir jalan, Anda 5.000, 10.000 dapat botol gitu kan ya. Nah, tapi kalau di hotel berbintang 5, Bapak Ibu, harga itu minimal paling enggak 100.000. Nah, tapi ketika Anda menikmati di hotel berbintang 5 harga 100.000, Anda rela membayar dengan harga tersebut. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Berarti harga tidak serta-merta menjadi pertimbangan utama ketika Anda membeli sesuatu. Nah, bisa jadi karena di hotel bintang 5 tersebut Anda mendapat akses, bisa ketemu orang-orang penting. Jadi nggak apa-apa deh bayar kelebihan 90.000, tapi saya bisa nonton dan nongkrong dan lihat banyak orang-orang penting berlalu lalang di sana. Nah, kalau saya nongkrong di situ, saya dapat feeling, perasaan bahwa saya juga orang penting. Saya membeli feeling atau perasaan, pride, prestige. Nah, itu kan salah satu Bapak Ibu, walaupun 90.000 atau 100.000 perbedaan atau selisihnya, tetapi Anda rela membayar lebih karena Anda mengharapkan hal-hal tersebut. Ya, prestis, ketemu orang penting, dan lain sebagainya. Nah, saya sapa dulu sebentar beberapa teman yang baru bergabung. Ya, Bu Resna selamat bergabung. Ya, Bu Maria Luciana, terima kasih, selamat bergabung. Pak Agus selamat bergabung. Bu Dewi, ya, selamat bergabung. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Contoh lain lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong tentang mobil. Nah, kalau mau dibilang mobil yang murah, banyak sekali mobil LCGG ya. Nah, dengan harga murah ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, tidak semua orang membeli mobil-mobil tersebut. Ada juga banyak orang yang membeli mobil-mobil buatan atau keluaran dari Eropa. Nah, kenapa mereka rela membayar lebih untuk memiliki produk-produk tersebut? Ya, prestis sekali lagi. Kenapa mereka ini dianggap penting, penghargaan? Kalau saya turun dari mobil Jepang dengan mobil Eropa, rasanya beda. Mobil Eropa fitur safety-nya lebih tinggi, lebih komplit, lebih lengkap, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Selamat bergabung, Bro Glenn. Bu Susiwati Tan, selamat bergabung. Yes, Bro Glenn, selamat bergabung. Bro Glenn ini salah satu sahabat, salah satu owner, pemilik sekolah musik di Bandung. Ya, oke. Nah, yes, silakan Bro Albert. Bro Albert ini teman, salah satu jago IT juga, tinggal di Karawaci. Selamat bergabung, Bro Albert, teman SMA dulu. Oke, lanjut. Ya. Jadi itu tadi. Kemudian contoh lain. Kalau kita naik maskapai penerbangan, ya naik maskapai penerbangan ada juga orang-orang kan yang kalau maskapai swasta dengan maskapai pemerintah, kalau yang maskapai pemerintah itu harganya bisa 2 kali lipat dibanding maskapai swasta. Tapi kenapa orang pingin naik maskapai pemerintah tersebut? Kalau Bapak Ibu lihat kan, perasaan penting, prestis, dapatkan benefit misalnya makan free, kemudian dapatkan benefit misalnya diberikan lounge free, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa Bapak Ibu menunjukkan kepada kita tidak serta-merta selalu yang namanya harga itu menjadi satu-satunya penentu utama ketika pelanggan, customer, nasabah mengambil keputusan untuk membeli dari Anda. Banyak faktor-faktor lain di luar sana yang mempengaruhi mereka juga. Ya, jadi katakanlah kalau bapak-bapak, biasanya kalau bapak-bapak, beda bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu beli sesuatu itu sedikit-sedikit tapi rutin banyak. Kalau bapak-bapak itu irit-irit beli sesuatu, tapi sekalinya beli harganya sekaligus mahal. Nah, katakanlah bapak-bapak membeli home theater. Nah, harganya puluhan atau ratusan juta. Karena walaupun harganya mahal, tapi dia beli. Kenapa beli? Karena ketika dia membeli home theater tersebut, pinginnya dia merasakan pleasure, kesenangan, mendengarkan musik, mendengarkan audio yang begitu live.
Itu salah satu contoh menunjukkan kepada kita tidak serta-merta harga menjadi satu-satunya faktor atau penentu utama pengambilan keputusan. Yes. Ya, terima kasih Bu Susi. Semoga selamat menikmati ya. Semoga berguna. Oke, baik. Nah, kita lanjut contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu. Kita lanjut contoh-contoh yang lain. Ini sharing pengalaman bahwa di salah satu hotel, kebetulan salah satu klien di daerah Cawang sana. Jadi dulu sebelum ada hotel-hotel lain berdiri di daerah Cawang sana, daerah Jakarta Timur, hotel ini satu-satunya. Jadi secara harga dia bisa setting lah, ya dia yang mengatur harga di situ. Nah, tapi ketika ada beberapa hotel lain bangun di sisi kiri kanannya mulai bangun, otomatis kan customer mulai terpecah. Kemudian tentunya hotel-hotel yang baru ini bersaing dari harga. Oke, jadi let's say katakanlah misalnya untuk paket meeting saja itu 500.000 satu hari oleh hotel yang sebelumnya. Dengan hotel yang baru itu 300.000. Oke. Nah, tentunya orang berbondong-bondong lari pingin mencoba hotel yang baru dengan harga 300.000. Nah, waktu itu sama juga salesnya ngeluh, wah Pak, apa yang terjadi? Customer terpecah, customer pergi pindah ke hotel yang baru, mereka meeting di sana karena harga lebih murah. Nah, saran saya waktu itu adalah ya nggak masalah, kamu tetap harus lihat apa yang menjadi kekuatan unik dari hotel kamu. Apa yang membedakan kamu dengan dia? Ya, sehingga kamu menjual dengan harga tersebut. Mereka identifikasi, mereka ketemu beberapa. Oke. Nah, setelah itu 2-3 bulan kemudian mereka menyampaikan, Pak, ternyata benar apa yang Bapak katakan waktu itu. Jadi akhirnya para klien-klien kami balik lagi ke tempat kami. Saya nanya, lah kenapa bisa begitu? Iya Pak, ternyata di hotel tersebut harga memang murah, hanya saja dari sisi pelayanan tidak disupport. Jadi katakanlah 2 atau 3 training sedang berlangsung, tetapi yang jaga hanya 1 orang bangkit yang jaga hanya 1 orang, dan yang terjadi akhirnya karena yang jaga cuma 1 orang, dia tidak mampu untuk bisa mengeksekusi dan menservis klien-klien atau pelanggannya secara optimal. Sementara kalau di tempat kami 1 ruangan training, 1 PIC bangket siap sedia di situ. Jadi apapun yang diminta langsung kami respon dengan cepat. Nah, ini yang membedakan servis jasa kami dengan hotel tersebut. Nah, jadi teman-teman lihat sekali lagi bahwa ketika Anda menerapkan harga, ternyata memang ada hal-hal, ya memang harus ada hal-hal yang membedakan Anda dengan mereka. Ya, jadi contoh lain, misalnya contoh kalau kita lihat teman-teman, lah Pak, kalau misalnya kita ngomong dari secara reseller, kita sebagai reseller, terus kita gimana bersaing dari sisi harga? Wong harganya mirip-mirip kok. Nah, jadi balik lagi kepada apa sih unique selling point-nya teman-teman. Jadi let's say katakanlah misalnya kalau dari distributor mereka hanya fokus untuk produksi, sehingga mereka mengabaikan yang namanya aspek customer service. Nah, Anda sebagai reseller bisa jadi bukan hanya fokus pada penjualan saja, tetapi Anda bungkus misalnya dengan oke, bisa beli satuan. Sementara kalau si distributornya harus beli sekaligus dalam jumlah banyak. Nah, Anda pembedanya adalah beli 1 unit atau 2 unit tidak masalah, kami bisa layani. Respon delivery kami antar langsung cepat. Jadi pagi Anda masukkan order, siang atau sore kami langsung antar, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang teman-teman lihat bahwa apa yang membedakan Anda dengan orang lain, dengan kompetitor, dengan pesaing Anda, sehingga orang mau membeli dari Anda. Nah, sama juga kalau kita ngomong tentang training Bapak Ibu, di luar sana itu banyak sekali kita katakanlah banyak sekali trainer, motivator muda yang ada di luar sana. Nah, tetapi saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang coach Bapak Ibu, saya tidak perlu khawatir karena saya tahu apa yang menjadi pembeda saya dengan trainer-trainer atau motivator yang ada di luar sana. Nah, itu cara bagaimana Bapak Ibu, apa unique selling point Anda,
Apa yang membedakan Anda dengan mereka? Apa yang membuat mereka harus membeli dari Anda? Apa yang membuat mereka tertarik untuk memiliki produk atau jasa Anda? Nah, itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Dan bukan hanya sekedar semata-mata bersaing dari sisi harga. Oke. Ya, Imade, selamat bergabung. Yes. Kalau ada pertanyaan silakan di chat saja, nanti kita bahas bersama. Oke, teman-teman silakan. Yes, Pak Jos Marbun Caniago, selamat bergabung. Bu Suryani, Bu Dinar, Bu Rere, selamat bergabung. Yes. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang topik kita hari ini, ngomong bahwa ternyata tidak serta-merta yang namanya harga menjadi penentu utama bagi customer, klien, prospek, pelanggan Anda ketika membuat suatu keputusan untuk membeli. Ya, jadi di sini disampaikan Bapak Ibu, disampaikan di sini bahwa yes, realitanya adalah Bapak Ibu bangun yang namanya relasi. Ya, tidak serta-merta selalu hanya berkaitan dengan yang namanya diskon, Bapak Ibu. Ya, jadi diskon tidak selalu menyelamatkan Anda, tetapi relasi akan menyelamatkan Anda, Bapak Ibu. Itu ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang punya pertanyaan-pertanyaan, nanti silakan langsung di chat saja, nanti kita akan bahas. Dan topik kita hari ini adalah kita ngomong tentang mitos penjualan, dan salah satunya adalah berkaitan dengan harga. Bahwa harga tidak serta-merta selalu menjadi penentu utama ketika orang memutuskan untuk membeli sesuatu. Oke, baik. Di sini sudah ada satu pertanyaan, mari kita bahas. Pertanyaan, bagaimana menimbulkan kompetensi kita pada pertemuan pertama? Yes. Jadi tentunya pada pertemuan pertama, Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah selalu lakukan PR Anda. Selalu lakukan PR Anda itu maksudnya co-founders note. Oke, sebentar. Ini saya lihat sebentar di IG live, di FB live. Oke, tunggu sebentar. Yes, di FB Live, sepertinya FB Live saya terputus. Sebentar. Coba kita connect kembali ya, teman-teman ya. Teman-teman yang ada di IG Live, kalau Anda punya pertanyaan, silakan di chat saja, nanti kita akan bahas bersama. Oke? Jadi beberapa waktu, yes, Pak Roni, sepertinya di FB Live terputus ya. Ini saya lagi coba reconnect kembali. Oke, sepertinya saya sudah teman-teman, sepertinya saya sudah terkoneksi kembali di di FB Live. Mohon maaf tadi sepertinya masalah koneksi. Sekarang sudah bergabung kembali. Teman-teman yang ada di IG Live, silakan kalau ada pertanyaan langsung di chat saja. Saya akan baca ini. Beberapa pertanyaan sudah ada di sini. Oke. Yes. Pertanyaan. Bagaimana menimbulkan kompetensi kita pada pertemuan pertama? Oke. Yang perlu kita lakukan pada pertemuan kita yang pertama, satu, lakukan PR kita. Jadi seperti biasa, kalau saya sebelum bertemu dengan klien-klien saya, terutama yang di korporasi, saya selalu melakukan PR. PR saya itu adalah saya akan searching, saya akan cari tahu, saya akan kepoin sosial media mereka, saya akan cari tahu info sebanyak-banyaknya berkaitan dengan Oke. Apakah sini sudah kembali? Oke. Sepertinya ada masalah dengan
Oke. Oke, di FB Live, yes, FB Live saya sudah tersambung kembali. Sepertinya masalah koneksi, yes. Nah, jadi melakukan PR pertama, saya lanjut. Pertanyaan, bagaimana menimbulkan kompetensi kita pada pertemuan pertama? Nah, jadi lakukan PR kita, cari tahu berkaitan dengan orang yang akan kita temui dan perusahaannya. Dengan kata lain, saya selalu kepoin mereka. Jadi supaya kurang lebih saya ada gambaran. Kira-kira saya akan masuk dari cara atau dari sisi seperti apa. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Jadi lakukan PR kita dengan persiapan. Nah, kemudian kalau kita sudah lakukan PR kita dengan persiapan tadi, akan lebih mudah untuk ketika kita ngomong kepada yang bersangkutan, kita dengan lebih cepat nyambung, mendapatkan chemistry dengan yang bersangkutan, dan kira-kira kebutuhan yang bersangkutan itu apa. Karena kita sudah lakukan riset kita, atau kita sudah lakukan homework kita, atau PR kita. Oke. Oke, sepertinya terputus. Saya akan, teman-teman yang ada di IG Live, sepertinya yang di FB Live terputus. Saya coba end dulu dan saya akan sambung kembali. Oke, ya. Oke. Ya, Budayu, sabar sebentar, kita Oke, saya akan sambung kembali ke IG Live, ya, ke FB Live. Baik, tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Saya sambung sebentar, teman-teman. Saya sambung sebentar, jadi supaya teman-teman baik di IG Live ataupun teman-teman di FB Live, kita bisa connect kembali. Ada 2 pertanyaan tadi yang saya note. Oke. Yes. Go live now. Oke. Oke, sudah live kembali, Bapak Ibu. Oke, saya akan tunggu beberapa teman-teman masuk lagi kembali ke sini. Jadi buat sudah Wirat, selamat bergabung, ya. Oke, saya akan tunggu lagi sebentar beberapa teman-teman yang ada di sini bergabung. Kemudian setelah itu kita akan bahas. Jadi ada 2 pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan yang pertama itu yang tadi sempat, bagaimana sih kita menampilkan kompetensi kita pada kesempatan pertama. Kemudian yang kedua itu adalah apa beda antara kualitas dengan benefit yang kita tawarkan kepada pelanggan kita, ya. Jadi ada 2 pertanyaan itu. Teman-teman yang juga ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung, Bapak Ibu. Jadi nanti sambil kita bahas. Oke, kita tunggu. Yes, Bu Herlin, selamat bergabung. Tadi sempat disconnect. Sekarang saya lagi tunggu beberapa teman-teman untuk bergabung kembali. Oke, nah jadi topik kita hari ini, teman-teman, sambil kita tunggu teman-teman bergabung kembali. Kalau punya pertanyaan, silakan langsung di chat saja. Nanti saya akan baca pertanyaannya dan saya akan jawab. Nah, jadi teman-teman, topik kita hari ini adalah kita ngomong tentang mitos penjualan. Dan salah satu mitos penjualan yang ternyata ada di bukunya Stephen Schiffman ini adalah tentang harga. Jadi apakah harga selalu menjadi penentu utama ketika pelanggan kita, nasabah kita, prospek kita, klien kita, customer kita memutuskan untuk membeli sesuatu dari kita. Jadi ternyata yang dikatakan di buku itu tidak selalu harga menjadi
faktor utama. Bahkan di buku tersebut dari hasil riset dikatakan harga itu jadi malah di urutan keempat. Yang pertama itu ngomong tentang kompetensi dari kompetensi kitanya, tenaga penjual, agent, sales, untuk memasarkan produk tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kompetensi, yang kedua itu ngomong tentang total customer solution, bagaimana produk kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga itu adalah ngomong tentang kualitas daripada produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang terakhir itu adalah harga itu sendiri, ya. Oke. Jadi yes, beberapa teman. Oke, kita sambil tunggu. Ternyata tadi terputus. Nah, oke. Teman-teman, jadi baik kalau Bu Dayu, kebetulan ini pertanyaannya Bu Dayu apakah ada di sini? Kalau Bu Dayu ada di sini, saya akan langsung jawab aja. Yes, Bu Herlin, selamat bergabung. Oke, nah, jadi kalau ngomong bagaimana menampilkan yang namanya kompetensi di kesempatan pertama, cara menampilkan kompetensi adalah satu, saya selalu lakukan PR saya. Jadi melakukan PR saya, ngepoin, cari tahu, gali si prospek ini sebelum saya bertemu. Nah, jadi nantinya ketika saya bertemu akan lebih gampang untuk membangun chemistry tersebut, membangun kemiripan, membangun kesesuaian dan lain sebagainya. Akan lebih gampang dan lebih mudah. Nah, itu ya. Jadi yang pertama lakukan PR. Nah, setelah sudah, ketika bertemu, nah, tentunya saya harus punya persiapan. Nah, persiapan saya tersebut itu adalah selalu saya kaitkan dengan ngomong tentang benefit yang akan saya berikan atau yang akan saya sampaikan kepada si calon prospek. Nah, jadi sudah dua ya. Yang pertama saya lakukan PR saya, cari tahu. Terus yang kedua adalah ketika saya ngomong tentang benefit itu selalu saya kaitkan atau hubungkan dengan kebutuhan si calon pelanggan atau prospek tersebut. Nah, tentunya Anda tidak bisa ngomong produk Anda yang paling bagus. Anda perlu yang namanya bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu bisa berupa hasil riset, hasil liputan, testimoni, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu harus bisa Anda tampilkan di kesempatan pertama. Nah, jadi itu membantu untuk menunjukkan bahwa Anda kompeten, Anda memahami, Anda mengerti apa yang Anda jual atau apa yang Anda tawarkan. Nah, itu ya, semoga boleh menjawab. Jadi saya ulangi, yang pertama itu adalah Anda harus lakukan PR Anda, cari tahu, kepoin, gali prospek Anda siapa, bagaimana Anda membangun rapport, keakraban, relasi dengan yang bersangkutan, kira-kira Anda nanti mau masuk dari sisi mana, kira-kira kebutuhannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ketika Anda selalu ngomong tentang manfaat produk Anda, kelebihan produk Anda, uniqueness produk Anda, atau jasa Anda, selalu Anda kaitkan bagaimana manfaat tersebut bisa membantu yang bersangkutan. Itu yang kedua. Ya. Jadi jangan hanya ngomong tentang manfaat, ini manfaat produk saya, ini kelebihan produk saya, ini keunggulan produk saya. Nah, tetapi Anda tidak kaitkan dengan kebutuhan si pelanggan atau prospek Anda. Jadi selalu harus dikaitkan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Anda tidak mungkin mengatakan produk saya paling bagus. Karena kalau Anda mengatakan produk saya paling bagus, itu namanya tukang kecap, ngomong kecapnya paling bagus. Nah, jadi yang Anda lakukan adalah selalu siapkan yang namanya bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu bisa berkaitan dengan sertifikasi, hasil riset, kemudian testimoni, liputan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di kesempatan pertama itu Anda bisa menunjukkan kompetensi bahwa Anda memang menguasai produk dan jasa yang Anda tawarkan. Semoga itu bisa menjawab, Bu Dayu. Oke, itu yang pertama. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua. Yes, Bu Santa, selamat bergabung lagi kembali. Tadi mohon maaf, sepertinya ada masalah koneksi, jadi terputus, jadi sekarang langsung saya ulang lagi. Nah, kemudian kalau kita ngomong tadi ada pertanyaan, apa sih beda antara kualitas dengan benefit? Nah, tadi sudah menyambung pertanyaan sebelumnya.
Jadi antara kualitas, ya Anda tonjolkan kan apa kelebihannya, apa kualitasnya, apa uniqueness-nya. Nah, kalau kita ngomong tentang benefit, apa manfaatnya? Nah, biasanya kalau kita ngomong kualitas, Anda ngomong kualitas itu biasanya Anda kaitkan dengan fitur. Nah, jadi misalnya Anda mengatakan, oh alat ini canggih sekali, kayak gitu kan ya. Oh alat ini bisa menjangkau sekian kilometer. Oh alat ini tidak membuat pegel. Oh alat ini mudah diangkat, mudah dibawa dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda ngomong tentang kualitas, biasanya Anda kaitkan dengan fitur. Ya, kelebihan, uniqueness-nya apa. Nah, poinnya adalah ketika Anda mau ngomong tentang benefit, benefit itu adalah apa sih manfaatnya? Ketika barang itu mudah diangkat, ketika barang itu tidak menimbulkan kelelahan, manfaatnya buat klien Anda apa? Manfaatnya adalah misalnya meminimalkan angka atau resiko kecelakaan kerja. Kemudian training saya energik, manfaatnya apa sih? Nah, kalau trainingnya energik, pesertanya antusias, lebih mudah bagi mereka untuk menerima ilmu. Nah, itu manfaat buat mereka yang bersangkutan kan? Nah, kalau saya ngomong kualitas, saya akan ngomong tentang, oh energik. Nah, so what gitu loh energik. Apa manfaatnya untuk pelanggan, customer, prospek, atau klien Anda? Nah, jadi semoga pertanyaan kedua tadi juga bisa menjawab bahwa apa sih kok beda kualitas dengan benefit. Kualitas biasa ngomong tentang fitur, benefit adalah sesuatu yang harus Anda kaitkan dengan kebutuhan prospek pelanggan Anda. Itu, semoga menjawab Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ajukan pertanyaan. Kalau tidak, saya rasa yes. Terima kasih Bu Dayu, semoga menjawab. Bu Rere, terima kasih, semoga menjawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa kita cukupkan sampai sekarang, saat ini. Nanti kita akan ketemu kembali Bapak Ibu di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Topik kita, Bapak Ibu, kita akan ngomong tentang kepemimpinan. Kebetulan saya ketemu satu buku ini, ya. 21 Hukum tentang Kepemimpinan. Ya, dari si Maxwell. Saya tidak akan bahas semua pastinya Bapak Ibu, tetapi nanti saya akan ambil beberapa hukum-hukum kepemimpinan yang sudah saya praktekkan, yang relevan, yang sudah saya dapatkan hasilnya, sudah saya tes Bapak Ibu dan ternyata berhasil. Nanti saya akan sharingkan poin-poin tersebut. Harapannya kita di hari Jumat bisa membangun kompetensi kepemimpinan kita, sekaligus juga kita bisa membangun tim kita supaya bisa sukses sama seperti kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu kalau untuk jaga-jaga, Bapak Ibu juga bisa add saya di salah satu sosial media. Saya ada di Facebook, saya ada di Instagram, saya juga ada di LinkedIn, saya juga ada di YouTube, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kejadian seperti tadi, misalnya di FB Live-nya putus, Bapak Ibu beberapa langsung dengan cepat bisa pindah ke IG Live. Ya, oke. Dan demikian juga sebaliknya. Silakan Bapak Ibu bisa add saya di sosial media. Kemudian silakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rasa program-program kita selama ini udah pertemuan ke-8 bermanfaat, boleh Bapak Ibu nikmati kembali, sharingkan kembali video-video ini. Ada di FB, ada di IG juga. Yang full versionnya yang sudah diedit Bapak Ibu ada di YouTube. YouTube saya itu Excellency TV, bahasa Indonesia. EKSENLENSI, Excellency TV. Nah, Bapak Ibu ke situ aja, Excellency TV, Bapak Ibu subscribe di situ, Bapak Ibu bisa sharing, Bapak Ibu juga like, kasih komen kalau ini bermanfaat, Bapak Ibu. Oke, jadi supaya banyak orang bisa belajar bersama-sama dari kita. Kalau di FB juga Bapak Ibu ada komunitasnya, komunitas 3S. Jadi kalau Bapak Ibu cari komunitas 3S, jadi tidak perlu ditulis komunitasnya, cukup Bapak Ibu tuliskan 3S.2 Spirit, Solution, dan Success. Nah, Bapak Ibu bergabung aja di situ. Nanti info-info yang ada di sini itu banyak yang akan saya sharingkan di situ. Oke, Bapak Ibu? Oke, masih ada pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Oke. Jika pelanggan
dari pertemuan pertama sudah bertanya tentang harga. Nah, ini dari bertanya tentang harga di kesempatan pertama. Kemudian sebelum kita sempat kepoin, kemukakan benefit dan lain bagaimana cara membalikan keadaan. Nah, ini saya kasih contoh cara membalikannya. Nah, jadi kalau ada orang telepon ke kantor Bapak Ibu, kemudian habis itu nanya kan tentang, Pak, kalau mau training sama Pak Putra berapa? Boleh tahu harganya? Nah, selalu saya latih tenaga tim saya, selalu saya latih sebelum memberikan harga, paling enggak dapatkan dulu sedikit gambaran tentang si prospek, calon pelanggan, customer. Langsung aja tanyakan saat itu juga. Jadi salah satu triknya Bro Albert itu adalah, jadi baik Pak, sebelum kami memberikan harga, boleh saya tahu Bapak tahu kami dari mana? Nah, itu salah satu cara untuk, sebentar dulu, saya mau identifikasi dulu, saya mau cari tahu dulu, ya, Bapak ini dari mana sih? Bapak tahu kita dari mana? Itu satu. Terus yang kedua, jadi ini ada skripnya, ya. Yang kedua adalah selalu tim saya tanyakan, mohon maaf, sebelum kami memberikan harga, boleh tahu Bapak sudah sering training atau belum? Tergantung kan pertanyaannya. Udah sering. Nah, kalau sering, biasanya trainingnya dengan siapa? Nah, disebutlah nama. No. Nah, kalau nama-namanya terkenal, berarti kira-kira orang atau perusahaan ini punya budget kan? Nah, kalau orang ini punya budget, ya sudah. Berarti kan ada kasih harga. Nah, terus kalau misalnya nanyanya, udah pernah training belum sebelumnya? Belum Pak, kami baru ingin cari tahu training itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, tentunya ketika kalau orang menjawab seperti itu, jawaban tim saya akan beda juga kan. Memberikan harganya tentu juga akan memberikan harganya yang sesuai dengan bagaimana jawaban daripada si calon pelanggan atau prospek tersebut. Ya. Dan di situ sebelum memberikan harga, Bro Albert juga bisa bertanya, ya, cari tahu dulu. Ya, sebelumnya sudah pernah pakai produk ini belum? Puas enggak? Nah, itu hal-hal yang sebelum memberikan harga. Jadi dengan alih-alih langsung memberikan harga di depan, kita sebenarnya bisa menggali, mencari tahu dulu sebelum kita. Nah, ini harganya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi dan ini juga kan ini melatih kita juga agar jangan sampai kita cuma dijadikan sebagai pembanding harga. Apalagi kalau orang hanya sekedar chat. Nah, hanya nanya kan, "Gan, harganya berapa?" Nah, ya udah, kalau memang bisa diberikan harga, kasih harga. Tapi kalau produk-produk kita yang berkaitan dengan solusi ke korporasi, perlakuannya beda lagi, Bro Albert. Itu ya, semoga boleh menjawab. Ya, jadi walaupun belum sempat kepoin dan lain sebagainya, ya pada saat itu ketika dia bertanya, ya kita balik bertanya kepada yang bersangkutan. Itu, semoga boleh membantu menjawab. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga mendapatkan manfaat, benefit pembelajaran hari ini. Semoga Anda menikmati. Salam 3S buat teman-teman. Ya. Spirit, Solution, dan Sukses. Buat teman-teman, sehat selalu, semangat selalu, dan yang paling penting, jangan lupa untuk bahagia. Oke? Bye teman-teman.